wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersamaku Ega Pratama. Tentunya channel Ega Pratama Official. Dan ya akhirnya sudah di titik hari Sabtu malam minggu. Kali ini aku akan bahas sesuatu yang menarik untuk kalian. Jadi kalian yang selalu menggunakan logika dalam bertindak, selalu menggunakan apapun itu logika. Jadi kali ini aku akan memberikan sesuatu yang menarik, sudut pandang yang menurut aku menarik. Jadi kalian akan tahu nih bagaimana sih kita harus menilai semua itu tanpa logika. Semua perilaku manusia ataupun teman-temannya tanpa logika. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. So guys, jumpa lagi bersamaku dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin menarik, yang menurut aku menarik banget tentang pembahasan ini karena di malam minggu ini ada beberapa orang yang penasaran bagaimana sih cara mendekati Sagittarius dan beberapa pemikiran yang mungkin membuat kalian bertanya-tanya nih. Bang, kenapa sih Sagittarius selalu mempermainkan perasaan aku? Ataupun kenapa sih Sagittarius tuh cenderung orang yang berubah-ubah moodnya? Ataupun adakah sesuatu yang membuat aku masih belum paham tentang Sagittarius? Boleh bang, ceritain. Dan kali ini aku akan menjelaskan tentang levelnya. Oke guys, tapi sebelum masuk ke inti videonya, seperti biasanya nih, aku ingin nyapa dulu ke kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki selalu, amin amin. Dan bagi kalian yang kena musibah ya, semoga cepat terselesaikan, terlewati, bisa kembali lagi normal seperti sedia kala, amin amin ya Allah. Dan ya gimana ya bahasnya ya, oke. Kali ini aku akan bahas sesuatu tentang Sagittarius lagi. Dan ini mungkin bisa menjadi patokan nih bagi kalian yang ingin mendekati para Sagittarius nih. Dan kalian tuh penasaran bagaimana sih ketika Sagittarius tuh udah bener-bener care ke kamu, udah bener-bener enjoy ke kamu, dan udah bener-bener klop banget dengan kamu. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang spesial. Tapi sebelum kamu mendapatkan sesuatu yang spesial, harusnya kamu cari tahu dulu nih bagaimana sih ciri-ciri Sagittarius suka dengan kamu. Terus bagaimana sih pola berpikir Sagittarius agar kamu tidak salah kaprah ataupun kamu salah bertindak, ya kamu main aman lah ini seperti itu ya. Jadi kita akan bahas tentang apa ya? Batas logika. Wow. Kalau kita berbicara tentang logika, tentunya manusia memiliki pemikirannya masing-masing ya. Manusia memiliki caranya masing-masing untuk menyikapi sesuatu. Dan begitu pula Sagittarius. Sagittarius memiliki caranya masing-masing untuk menilai nih bagaimana orang itu pantas atau tidak dengan Sagittarius. Dan ya, ketika Sagittarius sudah mulai, itu bukan berarti Sagittarius akan jaga jarak ketika dia tidak suka ataupun terus terang lah. Akan terus terang, itu nggak akan mungkin. Karena Sagittarius lebih menerima perasaan kamu, lebih menghargai perasaan kamu. Jadi ketika Sagittarius udah nggak sreg sama kamu, Sagittarius nggak akan langsung belak-belakan bilang sorry ya, aku nggak suka sama kamu. Nggak, itu nggak mungkin. Ketika Sagittarius bilang itu artinya Sagittarius sudah benar-benar ilfil sama kamu. Oke ya, kita lanjut aja ya. Kita membahas tentang logika ya. Logika manusia memiliki tingkatan masing-masing, sehingga membuat manusia itu berbeda dalam segi pemikiran. Ada yang dramatis, ada yang dramatis, ada yang benar-benar menyentuh, ada benar-benar menggunakan logika banget ketika kita memperhitungkan nih bagaimana resikonya, bagaimana keuntungannya, terus apapun itu. Dan itu membuat Sagittarius dan orang-orang di luar sana itu memiliki cara sudut pandang masing-masing. Dan ya tentunya guys, kali ini aku akan membahas tentang logika Sagittarius ya. Kita mulai dari hal yang positifnya dulu. Ketika kita membahas tentang logikanya Sagittarius, tentunya kita akan bertanya-tanya nih, Bang, Sagittarius menggunakan logika untuk di situasi apa? Jawabannya adalah Sagittarius akan menggunakan logikanya ketika justru situasinya adalah bisa dibilang mengecewakan. Bukan dari situasi awal, karena Sagittarius tidak akan pernah menggunakan logikanya ketika sedang berkenalan dengan kamu, ketika basa-basi dengan kamu, terus ketika dia ingin memberi sesuatu ke kamu meskipun kita baru kenal ataupun Sagittarius baru kenal, itu nggak akan mungkin banget Sagittarius menggunakan logikanya. Karena apa? Menurut Sagittarius, ketika dia sudah bermain logika, itu nggak nyaman banget dengan dirinya. Sagittarius cenderung orang yang berperasaan. Jadi kalau logikanya sudah main, itu berarti tandanya Sagittarius udah
muak sama kamu, sudah benar-benar sebel sama kamu, ataupun lebih ingin jaga jarak sama kamu lah. Ya, jadi karena itulah Sagittarius kenapa susah banget mendapatkan seseorang ya kan, ketika dia sudah PDKT dengan seseorang dan orang itu malah menyakiti Sagittarius. Alhasil Sagittarius menggunakan logikanya dalam sebuah tindakannya. Jadi tidak perlu menggunakan perasaannya lagi. Terus, Bang, bagaimana kita tahu di titik mana Sagittarius akan menggunakan logikanya? Di titik Sagittarius sudah benar-benar kamu bohongi. Oke ya, kita maklumi kalau apa ya. Sorry. Oke ya, kita maklumi kalau orang memiliki alasannya tersendiri untuk tidak melakukan janjinya, tidak menepati janjinya, tidak benar-benar sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Oke, kita maklumi. Yang kita tidak maklumi adalah kebohongan yang sudah terlalu parah. Ya, Sagittarius kan cenderung apa ya, berperasaan. Tapi ketika kita sudah dibohongi, bohongi, siapa sih orang yang mau dibohongi terus-terusan? Nggak akan ada orang yang mau dibohongi terus-terusan, guys. Itu faktanya. Terus Sagittarius, tipikal zodiak yang tidak menggunakan logika ketika berkenalan. Mungkin tadi aku alasannya tadi. Terus terus bagaimana Bang ketika Sagittarius tahu kalau orang ini seperti ini, orang ini seperti ini, orang ini seperti ini? Mungkin hanya Sagittarius yang tahu. Tapi aku kan beritahu, ini mungkin kalau orang awam nilainya ini adalah omong kosong. Ini adalah bualan ya. Ini kalau orang awam ya. Tapi kalau Sagittarius pasti akan paham. Sagittarius akan menggunakan instingnya, akan menggunakan langsung jalur langitnya, akan menggunakan semua pasrah, langsung pasrah. Jadi ketika dia benar-benar menemukan seseorang, itu bukan semata-mata dia langsung menerima, semata-mata dia langsung klop, semata-mata dia langsung sesuai ataupun cocok dengan kamu, enggak. Tapi Sagittarius akan menseleksi kamu, sengaja ataupun tidak sengajanya Sagittarius. Jadi ya, bermain dengan perasaan itu ahlinya Sagittarius. Tapi kalau kita sudah bermain dengan logika, itu bahayanya Sagittarius. Sagittarius akan terus-terusan mencecar kamu ketika logikanya sudah bermain. Sagittarius tidak akan mengasih kamu ampun ketika logikanya sudah bermain. Kalau kamu ingin bermain adu logika, jangan dengan Sagittarius. 100% kamu akan kalah debat. Dan meskipun kamu pernah beranggapan, Bang, aku tuh selalu menang loh Bang kalau debat dengan Sagittarius itu ya. Itu bukan berarti kamu menang. Aku ingatkan lagi ya, itu bukan berarti kamu menang. Melainkan Sagittarius itu malas berdebat gitu ya. Buat apa kita berdebat dengan orang-orang yang nggak penting gitu ya. Wah, bahaya banget ya. Kalau kita udah berbicara tentang orang-orang yang nggak penting, itu paling bahaya banget. Jadi ya, hati-hatilah ketika kita percaya dengan seseorang, gunakanlah kepercayaan itu dengan sebaik mungkin. Ketika kita benar-benar ingin orang itu menjadi teman kita yang dengan baik, menjadikan sahabat dengan baik, menjadikan seseorang ataupun yang spesial untuk diri kita, gunakanlah itu dengan baik. Jadi nggak perlu basa-basi, nggak perlu tipu-tipu, nggak perlu apapun itu. Tapi ingat, kita memiliki batasan, jadi nggak perlu melewati batasan ya. Dan ketika batasan itu sudah terlewati, itu udah kelar. Kamu udah over game. Apa? Game over, over game. Oke, terus ya berikutnya adalah dari sisi negatifnya. Ya, tingkatan Sagittarius, tingkatan dasar logika Sagittarius itu memiliki tingkatannya. Pertama mungkin dalam segi perkenalan dia tidak menggunakan logika, apalagi berkenalan dengan lawan jenis. Dia cenderung lebih ke rasa aja, rasa terlebih dahulu, karena disitulah dia akan tahu bagaimana orang akan merespon dia. Benar-benar bagaimana dia akan tahu respon orang ini sebenarnya niatnya tuh seperti apa. Dia tidak akan menggunakan logika. Tapi kalau dari awal aja dia dikhianati, sudah dicuekin, itu artinya orang itu nggak tertarik dengan Sagittarius. Ya udah, Sagittarius itu akan mundur, nggak akan ngejar-ngejar terus karena di hubungannya sudah hampir dewasa ya. Wah. Sudah mulai dewasa nih, Sagittarius sudah benar-benar beda level. Kita tuh kalau mencari seseorang, ketika kita sudah dari pandangan pertamanya, ketika sudah first impressionnya udah jelek, udah buruk, apalagi udah bener-bener nggak cocok, ya udah langsung cut off, kita cari yang lain. Jadi nggak perlu muluk-muluk untuk mengejar terus. Jadi nggak perlu seperti itu. Itulah Sagittarius ya. Tak kenapa ya, aku merasa Sagittarius di tahun 2024 ini itu beda banget dengan cara berpikirnya. Dia akan cenderung lebih ke terus terang. Nih, kalian nih, saya sudah mulai terus terang dengan seseorang, itu harus kalian rem-rem ya guys, karena aku merasakan nih apa aura kalian ketika sudah terus terang. Itu bahaya banget, danger banget menurut aku. Kalau kalian sudah terus terang dengan seseorang, itu lidah kalian tuh kayak tajam gitu, setajam pisau yang sudah diasah itu, tajam banget. Jadi nggak heran ketika Sagittarius tuh banyak orang yang nggak suka dengan cara berpikir Sagittarius. Tapi gimana juga ya, Sagittarius kan nggak suka bohong ya. Jadi
buat apa gitu kita bohong? Buat apa kita menutupi sesuatu hal yang harusnya itu menjadikan sebuah perubahan dengan baik, apalagi itu hubungan ikatan. Jadi sejujur apapun, ketika bisa jujur ya jujur aja. Buat apa kita bohong itu ya? Jadi nggak pantas banget untuk kita berbohong untuk ikatan tentunya ya. Pertemanan, persahabatan, pasangan apalagi itu benar-benar harus diperhatikan dengan sebijak mungkin. Itu menurut Sagittarius ya. Terus, Bang, ini pertanyaan terakhir aku, Bang. Kenapa ya, Bang? Sagittarius ketika sudah dibohongi, ketika sudah benar-benar dikecewakan, ketika sudah benar-benar kita tipu dia, kita memanipulasi dia, kita menjebak dia. Kenapa kok tidak bisa kembali lagi, Bang? Meskipun aku sudah minta maaf ke dia, aku sudah benar-benar menyesal ke dia, aku sudah benar-benar mengungkapkan rasa penyesalanku dan ingin merubah kesalahanku kedepannya dengan menjadi lebih baik. Kenapa? Jawabannya adalah satu. Untuk mengembalikan kepercayaan Sagittarius itu tidak mudah, karena tadi aku bilang tadi ya, Sagittarius ketika perkenalan pertama itu tidak menggunakan logika tapi menggunakan hati. Tapi ketika sudah benar-benar logikanya bermain, itu sulit banget untuk mengembalikan lagi ke hati. Ya ingat, ketika logika sudah bermain, maka hatinya akan tertutup. Itu sebabnya ketika kita berbuat baik, jangan sekali-kali memikirkan apa yang kita akan dapatkan. Kita nggak perlu memikirkan itu. Jadi ketika hubungan pun, ketika logika sudah bermain Sagittarius, itu waspada, sudah benar-benar game over ya. Dan terus bagaimana, Bang, tanggapannya tadi? Tanggapannya tadi adalah percuma aja kamu kalau ingin kalau ingin minta maaf dan kamu meminta Sagittarius kembali normal lagi seperti sebelumnya, itu percuma banget. Kecuali Sagittarius sendirilah yang mau kembali ke sebelumnya, sebelum kamu membuat kesalahan yang fatal banget. Itu pasti bisa, tapi kepercayaannya akan sedikit menurun. Dia akan cenderung lebih ke curiga. Dia akan benar-benar selalu curiga, dan hasilnya dia akan capek. Meskipun dia akan memaafkan kamu, meskipun mungkin menurut kamu dia sudah balikan lagi sama kamu, ataupun ya Bang, dia udah seperti normal lagi, Bang. Tapi pada hatinya dan pikirannya, dia tuh tertekan, guys. Dia tuh benar-benar sudah capek berbohong, capek memaksakan diri untuk balik lagi, capek untuk mengembalikan dari logika ke hati lagi. Itu susah. Itu tingkatan tersusah menurut Sagittarius. Ketika kita sudah menggunakan logika, kita harus mengembalikan lagi ke hati kita. Kita menggunakan hati kita, itu susah banget. Jadi ya menurut Sagittarius lebih baik kita nggak usah memiliki ikatan apapun. Lebih baik kita nggak kenal, tapi kita menghargai daripada kita kenal saling menyakiti. Itu yang lebih penting untuk Sagittarius, oke? Dan ya itulah mungkin pendapat aku tentang dasar logikanya Sagittarius. Mungkin ada banyak banget pembahasan tentang ini, tapi ya udahlah. Kita akan bahas lagi di lain waktu. Jadi mungkin kalian bisa enjoy menikmati videonya. Aku terima kasih banget nih untuk kalian yang sudah nonton sampai beberapa menit. Wah, aku thank you banget untuk kalian semua. Karena itulah menjadi support aku selalu bikin video, konten-konten seperti ini. Dan insya Allah aku akan menjadi vlog gini. Kita akan coba konten-konten yang lainnya. Dan semoga kita akan bisa mengembangkan channel YouTube ini menjadi channel YouTube yang bisa berkembang dan bisa berguna untuk lainnya. Dan bisa membuka lowongan pekerjaan untuk kalian-kalian semua, saudara-saudaraku yang mungkin butuh pekerjaan. Yang dekat-dekat sini aja ya, gak usah jauh-jauh. Kan semua sudah diatur. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah ya. Oke, ketika sudah saatnya datang, maka akan datanglah saatnya tiba. Ketika sudah menjadi milik kamu, maka akan menjadi milik kamu meskipun kamu tidak mengejarnya. Dan ketika tidak akan pernah menjadi milik kamu, sekencang apapun kamu berlari untuk mendapatkan seseorang, itu tidak akan bisa menjadi milik kamu. Ingat, semua sudah ada di takdir. Kita hanya bisa berusaha, Allah lah menentukan takdirnya. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Thank you untuk kalian semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.